semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, yaitu Manchester United. Andai Garnacho pergi, MU bakal rekrut bocah 18 tahun ini. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan sudah bersiap untuk kehilangan Alejandro Garnacho. Mereka akan menggantikan sang winger dengan sosok winger muda Southampton, Tyler Dibling. Di musim dingin ini, Garnacho santer dirumorkan akan pergi dari Manchester United. Ia bakal dijual untuk menambah kasetan merah di bursa transfer kali ini. Kepergian Garnacho tentu akan membuat lini serang MU semakin lemah. Itulah mengapa MU berencana untuk mencari penggantinya dengan segera. Dilansir Manchester Evening News, MU kini mengarahkan radar mereka ke Southampton. Mereka tertarik untuk merekrut winger muda mereka, Tyler Dibling. Menurut laporan tersebut, MU tertarik merekrut Dibling karena bakat besar sang winger. Ia baru dipromosikan ke tim utama The Saints pada musim 2024-2025 ini. Namun ia kini sudah jadi starter reguler di skuad The Saints. Ia juga tercatat sudah mengemas 4 gol dan 2 assist bagi Southampton. Sehingga ia diyakini bakal jadi bintang besar di masa depan. Manchester United sendiri diyakini bakal kesulitan untuk memboyong Dibling dari Southampton. The Saints melihat sang winger adalah aset masa depan mereka. Jadi mereka akan mencoba mati-matian untuk mempertahankannya. Kontrak sang winger di Smeri Stadium habis pada tahun 2027 mendatang. Jadi manajemen Soton saat ini sedang mencoba memperbaharui kontrak itu. Manchester United harus siap mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk memboyong Dibling di musim dingin ini. Southampton dilaporkan akan membanderol sang winger di angka 55 juta pounds di bursa transfer kali ini. Belum menyerah, MU ajukan tawaran kedua bagi Patrick Dorgu. Manchester United telah meningkatkan tawaran mereka untuk merekrut bek kiri Lecce, Patrick Dorgu, pada bursa transfer Januari tahun ini menjadi 30 juta. Manchester United terus berusaha mendatangkan bek kiri berjiwa menyerang untuk mendukung sistem yang ingin diterapkan oleh Ruben Amorim. Setelah gagal mengamankan jasa Nuno Mendes dari Paris Saint-Germain, perhatian mereka kini tertuju pada pemain Lecce, Patrick Dorgu. Tawaran awal senilai 27 juta telah ditolak, tetapi United tak menyerah dan kembali dengan penawaran lebih tinggi yang kini mencapai 30 juta. Bahkan laporan dari Fabrizio Romano menyebut tawaran tersebut bernilai lebih dari 30 juta. Lecce tetap teguh pada harga yang mereka tetapkan, yakni 40 juta untuk melepas Dorgu. Presiden klub Saverio Sticci Damiani menegaskan bahwa prioritas utama Lecce adalah mempertahankan pemain-pemain terbaiknya demi keluar dari ancaman degradasi Serie A. Situasi ini membuat Manchester United harus memutar otak untuk memenuhi permintaan klub Italia tersebut. Peningkatan tawaran untuk Patrick Dorgu dilakukan tak lama setelah United memberikan izin kepada Antony untuk bergabung dengan Real Betis. Meskipun Betis tidak membayar biaya peminjaman, mereka sepakat menanggung sebagian besar gaji Antony, sehingga United dapat menghemat sekitar 1,5 juta selama 6 bulan ke depan. Kebijakan ini mencerminkan strategi United untuk merampingkan beban finansial sambil memperkuat skuad sesuai kebutuhan Amorim. Sementara itu, masa depan Marcus Rashford di Old Trafford menjadi semakin tidak pasti. Pemain berusia 27 tahun ini dikabarkan dibekukan dari tim utama oleh Amorim dan menjadi target AC Milan serta Borussia Dortmund. Namun negosiasi dengan kedua klub gagal karena tingginya gaji Rashford yang mencapai 300.000 per pekan. Milan bahkan memutuskan menggunakan slot peminjaman mereka untuk Kyle Walker dari Manchester City, sementara West Ham masih menunjukkan minat untuk merekrut Rashford. Manchester United incar bek muda Arsenal, Aiden Heaven. Manchester United dikabarkan telah menghubungi Arsenal untuk merekrut bek muda berbakat mereka, Aiden Heaven. Pemain berusia 18 tahun ini menjadi incaran beberapa klub top Eropa, termasuk Eintracht Frankfurt dan Barcelona. Namun menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester United saat ini memimpin perburuan untuk mendatangkan sang pemain pada jendela transfer Januari. Arsenal sendiri tidak tinggal diam. Klub London Utara tersebut telah menawarkan kontrak baru kepada Heaven untuk meyakinkannya tetap bertahan di Emirates Stadium. Aiden Heaven yang awalnya merupakan pemain Akademi West Ham United pindah ke Akademi Hall End milik Arsenal pada 2019. Ia melakukan debut tim utama pada musim ini tampil dalam kemenangan 3-0 atas Preston North End di Carabao Cup pada Oktober lalu. Manajer The Gunners, Mikel Arteta, mengaku sangat terkesan dengan performa Heaven. Dalam laga pramusim melawan Manchester United di California, Heaven diberi tugas menjaga Rasmus Højlund selama 45 menit dan menunjukkan performa yang mengesankan. Sangat impresif, ujar Arteta. Saya tidak tahu berapa banyak pemain seusianya yang mampu tampil seperti itu di panggung sebesar ini. Reaksi setelah kehilangan duel, ketenangannya, kualitasnya, serta bahasa tubuhnya sangat luar biasa. Saya sangat senang dengannya. Selain tampil untuk tim utama Arsenal, Heaven juga telah memperkuat tim nasional Inggris U-18 dan U-19 dengan 2 caps untuk kategori usia terakhir. Musim ini ia telah masuk dalam 3 skuad The Gunners untuk pertandingan Premier League meskipun belum mendapatkan menit bermain.
Heaven dikenal sebagai bek tengah tetapi juga mampu bermain di posisi bek kiri maupun gelandang tengah. Kemampuan serbaguna ini membuatnya semakin menarik bagi klub-klub besar, termasuk Manchester United yang saat ini membutuhkan talenta muda berbakat untuk memperkuat lini belakang mereka. Habis manis Pak Casemiro. Casemiro sepertinya meninjau ulang masa depannya di Manchester United. Sebab pada 5 laga terakhir, gelandang asal Brasil itu sama sekali tidak dimainkan oleh Ruben Amorim. Casemiro datang ke Old Trafford pada awal musim 2022-2023 lalu. Ketika itu muncul harapan besar di tempat Casemiro berlabuh. Dibeli 70 juta, dia diharapkan membawa klub berada pada level yang lebih baik. Pada 2 musim pertamanya, Casemiro jadi pemain inti Manchester United. Meskipun acap kali absen karena cedera, Casemiro tetap memainkan lebih dari 25 laga per musim. Dia benar-benar memainkan peran yang penting. Namun musim 2024-2025 menghadirkan situasi yang berbeda. Pergantian manajer dari Erik ten Hag ke Ruben Amorim jadi salah satu alasan. Casemiro kini bukan lagi pemain inti setan merah. Tidak sulit untuk mencari bukti bahwa ex-Porto itu bukan lagi pemain inti MU. 5 laga terakhir MU di semua ajang, Casemiro sama sekali tak bermain. Dia jadi pemanas bangku cadangan saja. Bahkan ketika harus melakukan rotasi pemain di Liga Eropa, Ruben Amorim lebih memilih memainkan Toby Collier daripada Casemiro. MU sendiri menurut laporan Fabrizio Romano terbuka jika ada klub yang tertarik pada jasa Casemiro. Dia termasuk pemain dengan tagihan gaji tinggi dan faktor itu jadi alasan lain mengapa MU terbuka untuk melepasnya. Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo dilaporkan tertarik pada jasa Casemiro. Opsi lain datang untuk Casemiro yakni pindah ke Amerika Serikat dan membela salah satu kontestan Major League Soccer dalam kurung MSL. Jika ingin bertahan di Eropa, Casemiro juga punya beberapa tawaran menarik. Salah satu opsi yang bisa diambil adalah pindah ke Besiktas yang baru saja menunjuk Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.